Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Yang sudah hadir, yang sudah nemu video ini, silahkan absen dulu dong di kolom komentar ya, dengan siapa dan dari mana kotanya. Terima kasih nih buat Kak Esther, buat Mama Handut, buat Kak Herlina Ridwan, buat Kak Hani Bekasi, buat Mama Lin ya, buat Mama Mutia ya. Terima kasih banget buat semuanya yang sudah absen, yang selalu setia nonton channel Dimensi Mimpi. Dan buat kalian juga nih yang baru nonton, yang baru datang, yang baru kenalan dulu dong, biar saya makin kenal dengan kalian semua, biar tahu oh ini, oh mbak ini, oh kak ini, oh mama ini, oh bapak ini gitu. Jadi biar kita saling kenal gitu ya. Oke, untuk di cerita kali ini itu sangat terharu sih gitu. Saya mendengarnya itu kayak apa ya, baper gitu loh. Karena apa? Ceritanya itu tentang sebuah sepasang kekasih yang punya cita-cita untuk hidup bersama. Namun dalam hubungan mereka itu ya adalah datang sebuah ujian, dan ujiannya itu berkaitan dengan mistis gitu, gaib. Jadi makhluk lain itu ikut-ikutan ganggu mereka gitu loh. Kan kasihan ya, biasanya kan ujian datang hanya dari orang luar kita gitu loh. Ini udah dari orang luar gitu, ditambah lagi bantuan dari makhluk lain gitu. Jadi luar biasanya hubungan mereka itu ujiannya gitu loh. Apakah mereka ini bisa bertahan walaupun dihajar habis-habisan tentang ujiannya itu loh? Apakah mereka bisa bersatu gitu dengan banyaknya rintangan yang mereka akan lalui gitu? Seperti apa sih? Siapa sih mereka? Ujian seperti apa sih yang akan mereka hadapi gitu? Penasaran gak sih? Kalau sudah penasaran, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Bukti awal dari keseriusan hubungan sepasang kekasih adalah sebuah lamaran dari si pria ke wanita yang dicintainya. Dan itulah yang diucapkan oleh sepasang kekasih yang masih studi di kuliah semester akhir ini. Teguh dan Sarah yang kini mereka hanya tinggal menunggu wisuda karena telah menyelesaikan skripsinya. Sarah mengambil jurusan kedokteran dan Teguh mengambil jurusan bagian manajemen. Sambil menunggu wisuda tiba, mereka memutuskan untuk liburan jalan-jalan terlebih dahulu, sebelum nantinya mereka akan fokus pada dunia pekerjaan mereka nantinya. Bahkan hampir 3 kali sekali mereka selalu berlibur ke tempat wisata. Keduanya ini berasal dari keluarga yang mampu, namun keluarga Sarah lebih kaya dari keluarganya Teguh. Akan tetapi, meskipun begitu, orang tuanya Sarah setuju-setuju saja kalau Sarah sama Teguh. Hari ini, Teguh dan Sarah yang sudah janjian mereka akan pergi ke tempat wisata. Pagi itu, Teguh akan menghampiri ke rumahnya Sarah terlebih dahulu sembari berpamitan kepada orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Teguh pun akhirnya sampai juga di rumahnya Sarah. Tidak lupa dia untuk mengetuk pintu rumahnya karena saat itu rumahnya juga tertutup. Tok tok tok. Assalamualaikum. Sesaat setelah Teguh menunggu di depan pintu, akhirnya dibukakan pintunya oleh Bu Neni. Waalaikumsalam. Teguh, ayo masuk nak, ucap Bu Neni dengan ramah. Bu Neni sangat baik dan ramah sekali kepada Teguh karena dia sudah kenal dengan Teguh sejak lama. Apalagi Sarah dan Teguh sudah berpacaran lama. Setelahnya Teguh pun masuk ke dalam ruang tamu, sedangkan Sarah saat itu sedang sibuk dandan karena belum selesai. Mau minum apa Guh? Tanya Bu Neni. Gak usah Bu, ini mau sekalian keluar sama Sarah kok. Oh gitu, ya udah ibu panggilkan Sarah dulu ya. Dia masih dandan kayaknya dari tadi. Iya Bu. Lalu segera saat itu Bu Neni pun menghampiri ke kamarnya Sarah yang kala itu dia sedang berias diri. Sar, itu udah ditungguin sama Teguh tuh. Iya Bu, bentar lagi nih, nanggung. Aku mau pakai maskara dulu. Dari tadi kok belum selesai-selesai sih? Maklum lah Bu, cewek. Lagian kan mau ketemu sama calon suami. Kamu itu, ya udah cepetan. Kasihan, nungguin lama tuh Teguhnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Sarah pun sudah selesai dandannya dan dia segera turun ke lantai bawah menemui Teguh.
Setelahnya mereka langsung bergegas berangkat menuju ke tempat wisata yang sudah mereka tetapkan. Mereka berdua berboncengan naik motor dengan mesra, membuat beberapa mata yang memandang seakan iri dan cemburu melihat kemesraan mereka. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di sebuah tempat wisata. Tidak lupa mereka mengabadikan momen dengan foto-foto sebagai kenang-kenangan nantinya. Setelah sudah selesai dan puas foto-foto, mereka duduk di suatu tempat yang ada di tempat wisata itu. Saat itu tiba-tiba saja Teguh ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting kepada Sarah. Mereka akan membicarakan soal membahas masa depan mereka dan hubungan mereka ke depannya mau gimana. Sar, aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa sih, serius banget? Iya, ini aku mau ngomong serius sama kamu. Sar, aku itu sudah sangat sayang dan cinta sama kamu. Dan aku ingin hubungan kita itu lebih jauh lagi. Kalau menurut aku sih, mending kita lamaran aja dulu, sebagai bukti kepastian kamu serius sama aku. Iya sayang, aku pikir juga lebih baik seperti itu. Tapi aku akan melamar kamu nanti ya, kalau aku sudah dapat pekerjaan. Loh, kenapa emangnya? Ya kan aku pengennya minimal aku dapat uang dari hasil kerja aku sendiri dan usaha aku sendiri untuk melamar kamu, supaya nanti juga kedepannya bisa terencana. Ya udah, gak apa-apa, aku ngerti kok. Semangat ya. Makasih ya sayang. Lalu kemudian mereka membahas hal-hal yang lainnya sambil sesekali mereka tertawa dan bercanda bahagia hari itu. Tak terasa hari sudah mulai sore, mereka pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Singkat cerita, wisuda pun tiba. Mereka bahagia banget bisa lulus S1. Dan rencananya Sarah tuh mau lanjut kuliah, sedangkan Teguh memutuskan untuk kerja supaya nantinya dia bisa cepat-cepat melamar Sarah. 1 bulan kemudian, Teguh akhirnya diterima kerja di sebuah perusahaan yang gajinya lumayan besar. Dan kala itu dia punya atasan yang masih muda, mungkin hanya selisih 3 tahun sama umurnya dengan Teguh. Sedangkan Sarah saat itu melanjutkan kuliah S2-nya. Biasanya sepulang kerja Teguh mampir ke rumahnya Sarah saat dia sudah pulang kuliah juga. Sore itu Teguh, Sarah, dan Bu Neni ngobrol bersama di ruang tamu. Guh, kamu sekarang sudah kerja ya, kata Sarah. Iya Bu, alhamdulillah di perusahaan. Wah, hebat dong Guh. Berarti kamu bisa cepat melamar Sarah dong. Iya Bu, doain ya. Pasti dong. Soalnya Sarah cerita sama ibu, waktu itu katanya kamu mau melamar Sarah. Oh ya, gimana kerjanya di kantor kamu? Tanya Sarah. Alhamdulillah lancar Sar. Setelah bekerja di perusahaan itu, Teguh sudah mulai nyicil menabung untuk nantinya melamar Sarah. Singkat cerita, 9 bulan berlalu. Teguh kerjanya rapi dan disiplin, semua job dia selesaikan. Kala itu kantor Teguh mengadakan makan malam bersama dan semua karyawan diundang. Acara itu akan dilaksanakan di sebuah hotel dan memperingati berdirinya perusahaan itu. Atasannya bilang kalau para karyawannya bebas mau panggil siapa saja, keluarga ataupun pasangan juga boleh. Dan kala itu Teguh berencana untuk mengajak Sarah datang ke acaranya itu. Saat malam hari Teguh menghubungi Sarah karena akan mengajaknya besok ke tempat acara perusahaannya itu. Sarah yang sedang berada di dalam kamarnya sedang istirahat karena capek seharian kuliah, mendengar HP-nya yang diletakkan di atas meja samping kasurnya itu berdering, dan segera dia mengangkat telepon ketika tahu ternyata dari Teguh. Kamu besok malam ada waktu gak kira-kira? Tanya Teguh. Aku sih besok malam paling seperti malam ini, gabut, cuma rebahan aja. Emangnya kenapa? Besok aku ajak ke acara perusahaan aku, kamu mau gak? Boleh aja sih. Ya udah, besok malam aku jemput kamu ya. Jangan lupa dandan yang cantik. Emangnya sekarang aku gak cantik gitu? Kamu itu loh, setiap hari, setiap waktu kamu itu selalu cantik. Gombal. Udah ya, aku mau tidur dulu, capek. Oke sayang, selamat malam, semoga mimpi indah.
Singkat cerita, acara pun terlaksana. Saat itu Teguh datang bareng dengan Sarah, yang kala itu dia dandan sangat cantik banget, membuat tamu-tamu undangan melirik ke arahnya. Tak terkecuali atasannya Teguh yang bernama Fahmi. Fakta lucunya, ternyata Fahmi seringkali bepergian bersama teman-teman wanitanya. Dan mungkin bisa dibilang playboy, karena Fahmi ini selalu berbicara berlebihan ke teman wanitanya itu. Dan bahkan entah disengaja atau tidak, hingga temannya itu kadang baper. Saat itu Fahmi pun mencoba untuk menghampiri Teguh dan Sarah. Ketika dihampiri atasannya itu, Teguh pun memperkenalkan Sarah kepada Fahmi. "Makasih ya Gung, kamu udah datang." "Pasti dong Pak." "Oh ya, kamu sama siapa Guh?" "Istri kamu." "Masih calon Pak, doain ya." "Kenalin, namanya Sarah." Akhirnya Sarah dan Fahmi pun saat itu saling berkenalan satu sama lain. Kala itu hanya pembicaraan biasa saja, hingga saat itu Teguh pamit kepada mereka karena ingin ke toilet. Maaf, aku izin ke toilet dulu ya Pak." "Oh ya, silakan Guh," jawab Fahmi. "Gak apa-apa kan aku tinggal bentar Sar?" "Iya gak apa-apa." Saat Teguh pergi ke toilet, Fahmi tanpa rasa malu dia mencoba untuk minta nomor HP-nya Sarah. "Sar, aku boleh minta nomor kamu gak?" Sarah yang tidak enak karena Fahmi adalah bosnya Teguh, akhirnya dia pun memberikan nomor HP-nya kepada Fahmi. Bahkan saat itu Fahmi sempat menanyakan alamat rumahnya Sarah. Dan setelah Sarah memberitahu alamat rumahnya, ternyata kalau Fahmi tahu alamat rumahnya itu. Sesaat kemudian, akhirnya Teguh sudah selesai juga dari kamar mandi. Teguh sempat heran atas apa yang barusan mereka bicarakan. Namun ketika Teguh datang, mendadak Fahmi pamit dengan alasan mau menemui tamu lain. "Kalau gitu saya mau temuin tamu yang lain dulu ya Guh. Silakan nikmati hidangannya yang ada." "Oh iya Pak, makasih." Acara pun berjalan sangat meriah sampai malam hari, dan diisi sambutan-sambutan dari beberapa orang dan staf penting kantor, membahas pencapaian-pencapaian yang telah mereka lakukan bersama. Dan tak terasa acara pun akhirnya selesai. Sarah diantarkan oleh Teguh pulang ke rumahnya. Namun sebelumnya mereka akan mampir terlebih dahulu membeli martabak untuk oleh-oleh. "Kita mampir beli martabak dulu ya." "Iya sayang." Beberapa saat kemudian setibanya di rumah Sarah, Teguh pun langsung berpamitan untuk pulang. "Kalau gitu aku langsung pulang ya Sar, udah malam. Aku nitip salam saja buat ibumu." "Iya, kamu hati-hati ya pulangnya." "Makasih ya, kamu mau datang ke acara aku." "Sama-sama." Setelah Teguh beranjak pergi dari rumahnya Sarah, dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, udah pulang Sar?" "Iya Bu, ini martabak dari Teguh." "Loh, Teguhnya mana? Gak mampir dulu?" "Enggak Bu, sudah malam katanya gak enak. Dia nitip salam aja buat ibu." "Oh gitu. Gimana tadi acaranya?" "Meriah banget Bu, orang penting semua." "Ternyata ya Bu, atasannya Teguh itu masih muda loh Bu. Ya usianya selisih 3 tahunan lah sama Teguh dan aku." Mungkin dia yang meneruskan usaha ayahnya kali. Makanya masih muda udah ngurus perusahaan." "Iya juga ya Bu. Aku ke kamar dulu ya Bu, capek." "Loh, ini martabaknya gak dimakan dulu?" "Enggak Bu, udah kenyang, dimakan ibu aja." Singkat cerita, suatu hari tidak disangka-sangka Fahmi mendadak datang ke rumahnya Sarah. Namun kala itu Sarah belum pulang dari kampusnya. Fahmi menemui Bu Neni dan mereka pun berbicara di dalam ruang tamu. Fahmi juga bilang kepada Bu Neni bahwa dia kenal dengan Sarah saat ada acara di kantornya. "Maaf kalau boleh tahu kamu siapa ya? Kok datang ke rumah saya?" "Oh iya Bu, maaf sebelumnya. Kalau kedatangan saya ini mengagetkan dan tak disangka. Saya ini Fahmi Bu. Saya pemilik perusahaan besar di kota ini. Saya kenal dengan Sarah waktu itu dia datang ke acara kantor saya." "Oh, ini yang waktu itu dibicarakan Sarah. Kalau kamu masih muda tapi sudah mengurus perusahaan." "Iya Bu, kebetulan saya yang melanjutkan perusahaan ayah saya. Karena dia sudah pensiun, ya, dan alhamdulillah perusahaan saya ini sekarang berkembang dan maju.
Dan tiba-tiba saja tanpa diduga Fahmi ini mengungkapkan bahwa dia berniat untuk melamar Sarah. Hah? Yang bener aja, rugi dong, untung dong. Jadi kedatangan saya ke sini, saya berniat mau melamar Sarah, Bu. Sontak Bu Neni yang mendengar ucapannya Fahmi langsung terkejut dan bingung. Soalnya Sarah sudah dengan Teguh. Namun memang benar selama ini Teguh belum melamar Sarah. Padahal Fahmi tahu kalau Sarah itu calonnya Teguh, karyawannya di kantor. Akan tetapi menurut Fahmi sebelum ada ikatan masih bisa dia tikung dong. Namun saat itu Fahmi menawarkan kepada orang tuanya Sarah bahwa nanti kebutuhan Sarah akan ditanggung oleh Fahmi jika mau menjadi calonnya. Ibu tenang aja. Nanti kalau Sarah mau sama aku, akan aku pastikan hidupnya akan terjamin, Bu. Semua akan aku tanggung semua kebutuhannya. Gimana ya Mi? Soalnya Sarah kan udah punya calon sendiri. Jadi dia yang nantinya menentukan pilihan. Bahkan saat itu Bu Neni diiming-imingi oleh Fahmi bahwa nantinya Bu Neni akan diberikan beberapa aset-asetnya seperti sebuah rumah dan juga beberapa villa yang ada di pegunungan dan akan diberikan kepada orang tuanya dan kepada Sarah jika mau menerima lamarannya itu. Bapak, Ibu, tenang aja. Nanti kalau Sarah menerima lamaran aku, nanti aku pasti akan memberikan aset-aset seperti rumah, bahkan villa kepada Bapak, Ibu, dan Sarah. Beneran Fahmi? Iya Bu, kecil itu bagi saya. Ya sudah, nanti coba Ibu bujuk Sarah ya Mi. Oke Bu, aku tunggu kabar baiknya ya. Kalau gitu aku pulang dulu. Iya Mi, hati-hati ya. Mungkin kala itu orang tuanya Sarah yang realistis. Mereka akhirnya mengesampingkan perusahaannya dan memilih untuk menjodohkan Sarah nanti dengan Fahmi yang sudah punya segalanya dan mungkin bisa menjamin kebahagiaan materi kepadanya. Padahal belum tentu juga Sarah bahagia nantinya sama Fahmi, karena dia sama Teguh sudah jalin hubungan lama banget dan udah nyaman satu sama lain sama Teguh. Namun orang tuanya itu bingung bagaimana caranya untuk memisahkan Sarah dengan Teguh nanti. Tapi gimana nanti ibu bilangnya sama Sarah Mi? Ibu tenang aja, semua akan aku atur Bu. Nanti aku akan buat Teguh dikeluarkan dari kantor. Ya sudah kalau begitu ibu manut saja sama kamu. Fahmi akan melakukan cara licik, yaitu dia akan membuat Teguh dikeluarkan dari kantornya dengan alasan sesuatu yang akan dibuatnya nanti, sehingga Teguh tidak memiliki pekerjaan. Dan hal itu bisa jadi alasannya penolakan Sarah kepada Teguh. Suatu hari, Teguh di kantor sengaja dijebak oleh suruhannya Fahmi dan data-data yang sudah dikerjakan oleh Fahmi itu akan ditukar dengan data palsu. Dan saat data itu akan dibahas waktu meeting, Teguh ini dianggap teledor dan fatal karena jika data itu sampai ke klien, maka perusahaan akan kena komplain dan dicap buruk. Padahal itu semua akal-akalan dari Fahmi. Kamu ini gimana sih kerjanya? Masa ngisi data seperti ini sampai salah? Ini bisa merugikan perusahaan nanti karena bisa kena komplain dari klien. Untungnya saya cek terlebih dahulu. Tetapi saya sudah mengerjakan dengan benar dan teliti Pak. Tapi nggak tahu kok tiba-tiba bisa seperti ini. Halah, kamu tuh nggak usah ngelak. Udah jelas-jelas ini buktinya kerjaan kamu teledor. Saya tidak mau ya, nanti malah jadi kacau karena kesalahan kamu. Untuk itu mulai sekarang kamu saya pecat. Pak, saya mohon jangan pecat saya Pak. Maaf Teguh, saya tidak mau lagi kamu bekerja sama dengan saya. Saat itu akhirnya Teguh dipecat oleh Fahmi dengan kesalahan yang tidak dibuatnya sama sekali. Dia dipecat dengan alasan nantinya akan merugikan kantor jika tetap bekerja, padahal selama ini Teguh kerjanya rajin. Tidak hanya itu, ternyata Fahmi juga main dukun. Dia berniat untuk menjatuhkan Teguh supaya dia terpuruk banget. Fahmi saat itu dengan kenalannya pergi ke tempat dukun atas saran dari temannya itu. Suatu hari Fahmi bersama dengan temannya itu sedang nongkrong di sebuah kafe dan dia meminta saran kepada Kevin temannya. Vin, aku kan udah memecat Teguh. Sekarang apa yang harus aku lakuin ya supaya dia benar-benar jatuh terpuruk?
Mending disantet aja sampai lumpuh. Bener juga saran kamu. Tapi di mana ya tempat dukun santetnya? Itu mah masalah gampang. Nanti aku anterin besok. Emangnya kamu tahu tempatnya? Ya tahulah, aku kan biasa nganterin temanku ke dukun. Nyantet? Ya ada yang pakai pelet, ada yang nyantet juga sih. Akhirnya Fahmi dan Kevin keesokan harinya mereka segera pergi ke tempat dukun itu. Mereka berangkat menggunakan mobilnya Fahmi. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh karena berada di pelosok dan jauh dari kota. Setelah beberapa jam mereka melakukan perjalanan, akhirnya mereka sampai juga di sebuah desa yang ada di sana. Desanya masih jarang dengan rumah-rumah warga karena mungkin berada di pelosok. Saat itu di sana kebetulan ada sebuah lapangan yang ada di dekat hutan. Akhirnya mobil Fahmi diparkirkan di lapangan itu sementara mereka melanjutkan perjalanannya. Masuk ke dalam hutan dengan berjalan kaki melewati jalanan setapak. Ini masih lama gak ya, Vin? Ya lumayan lah, biasanya sih setengah jam baru sampai. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di tengah hutan. Di sana sudah ada sebuah rumah gubuk usang yang berdiri sendiri. Ini rumahnya, Vin. Iya, udah ayo masuk ke dalam. Tok tok tok. Permisi. Sesaat kemudian terlihat seorang laki-laki parubaya yang membukakan pintunya pertama kali. Kemudian mereka dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya. Ayo masuk. Setelah masuk ke dalam rumahnya, kemudian Fahmi langsung menjelaskan maksud kedatangannya kepada Mbah Suro. Saya ingin membuat seseorang menderita tambah dan bahkan sampai lumpuh dan gak bisa ngapa-ngapain. Dasar goblok. Orang tidak salah apa-apa mau dibuat menderita. Sudahlah Mbah, ini urusan saya. Ada syarat dan ritualnya. Syaratnya apa Mbah? Mahar dan foto target. Tenang Mbah, kalau itu sudah saya siapkan semuanya. Kalau gitu berapa Mbah maharnya? Kalau mau langsung ampuh dan berhasil, maharnya 20 juta. Siap Mbah. Lalu Fahmi langsung mengambilkan uang yang sudah disiapkannya. Bagi Fahmi uang 20 juta sangatlah kecil dan tidak seberapa. Malam harinya mereka masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual itu sudah ada kemenyan yang dibakar dan ada beberapa sesajen seperti kelapa muda, kelapa tua, kembang 7 rupa, buah-buahan dan lain sebagainya. Fahmi yang baru pertama kali masuk ke dalam ruangan ritual itu bergedik ngeri. Berbeda dengan Kevin yang sudah biasa datang ke Mbah Suro mengantarkan temannya. Lalu Mbah Suro berkomat kamit merapalkan mantranya dengan telunjuk diputarkan di atas asap kemenyan sembari memejamkan kedua matanya. Setelahnya dia mulai membuka matanya kembali dan meminta foto target yang akan disantet. Serahkan fotonya. Ini Mbah, ucap Fahmi sambil memberikan foto itu dengan tangan yang gemeteran. Kemudian Mbah Suro mengasapkan foto itu di atas kemenyan sambil dijampi. Dan kemudian foto itu diikat dengan boneka pocongan dengan tali. Setelah foto itu sudah terikat dengan boneka pocongan, kemudian Mbah Suro mengolesi sebuah minyak yang sudah dicampurkan dengan darah ayam hitam yang sudah disiapkan di sebuah wadah. Dan kemudian minyak dengan darah ayam hitam itu dioleskan pada kaki boneka pocongan itu. Fahmi bergidik ngeri dan merinding ketika ada hembusan angin datang masuk ke dalam ruangan itu. Dan terlihat ada sebuah asap hitam yang datang menghampiri Mbah Suro. Kemudian asap hitam tebal itu berubah seketika menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sontak membuat Fahmi semakin ketakutan sendiri. Dia gemeteran, keringatnya panas dingin, jantung berdegup kencang. Saat itu Mbah Suro mencoba berkomunikasi dengan sosok itu dan entah apa yang dibicarakannya. Kemudian setelahnya sosok itu pergi menghilang begitu saja. Mbah Suro setelah itu sudah selesai melakukan ritualnya. Ritualnya sudah selesai. Silakan kalian pulang. Ya baik Mbah. Setelahnya malam itu juga Fahmi dan Kevin segera pulang. Mereka melewati jalan setapak yang ada di tengah hutan. Sementara di sisi lain malam itu Teguh yang masih kesal akibat dipecat oleh Fahmi dengan alasan yang tidak jelas. Dan dia merasa kalau dirinya itu telah dijebak.
Kala itu dia sedang termenung di depan teras rumah malam-malam dan tiba-tiba saja hujan deras mengguyur. Saat itulah dia dikejutkan dengan sosok bayangan hitam yang mendadak muncul di pohon depan rumahnya. Sontak Teguh takut dan lari ke kamarnya. Namun ketika berada di dalam kamar saat sedang selimutan, sosok itu juga masuk ke dalam kamar dan menarik paksa Teguh dan membantingnya ke lemari yang ada di dalam kamarnya. Teguh pun berteriak minta tolong hingga akhirnya pingsan. Usai sosok itu berubah jadi asap dan masuk ke rangka tubuh. Tolong! Bruk! Orang tuanya pun datang dan terkejut. Lalu Teguh mendadak kakinya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Dia pun sedih akan hal itu. Ya Allah Pak, Teguh pingsan Pak, ucap ibunya. Lalu saat itu segera Teguh diangkat ke atas kasurnya. Beberapa saat kemudian akhirnya Teguh pun sadar. Dia lalu diberikan air putih supaya lebih tenang. Setelahnya Teguh merasa kakinya yang ingin diangkat itu sangat susah sekali. Pak, Bu, ini kaki aku kenapa kok nggak bisa digerakkan sama sekali? Astagfirullahaladzim. Lalu kedua orang tuanya memanggil dokter ke rumahnya untuk memeriksa kaki Teguh apa yang sebenarnya terjadi. Setelah sudah diperiksa dokter, ternyata Teguh dinyatakan lumpuh pada kakinya. Keesokan harinya, Sarah mendapatkan kabar soal Teguh dan dia pun datang ke rumah Teguh untuk menjenguknya. Kamu kenapa bisa begini? Tanya Sarah yang bersedih. Aku juga gak tahu, tiba-tiba seperti ini. Kamu yang sabar ya. Iya Sar, kamu juga sabar ya. Kamu mau kan nunggu aku? Lalu Sarah menjawab dengan menganggukkan kepala sambil meneteskan air matanya. Oh iya, aku juga belum beritahu kamu kalau aku sekarang dipecat Sar. Dipecat? Kok bisa? Emangnya kenapa? Aku juga gak tahu. Aku gak melakukan kesalahan, tapi katanya aku melakukan kesalahan. Tapi aku yakin ini dijebak. Singkat cerita, sementara saat itu Sarah yang tidak berangkat kuliah dikejutkan dengan kedatangannya Fahmi ke rumahnya. Saat itu Fahmi datang hendak melanjutkan melamar Sarah. Mereka saat itu duduk di ruang tamu membicarakan hal itu. Kedatangan aku ke sini mau melamar kamu, Sar. Hah? Melamar? Iya Sar. Tapi bukannya bapak tahu sendiri ya kalau aku sudah sama Teguh. Jangan panggil bapak dong Sar, panggil Fahmi saja. Sudahlah Sar, kamu terima saja lamarannya Fahmi. Ibu setuju kalau kamu sama Fahmi nantinya hidup kamu akan terjamin daripada sama Teguh yang belum tentu. Apalagi kata kamu sekarang Teguh lumpuh, tidak bisa apa-apa. Aku gak mau Bu. Aku akan tetap setia sama Teguh. Aku yakin dia bisa sembuh. Aku masih sayang sama dia Bu. Kenapa ibu jadi gini sih? Bukannya sejak dulu ibu setuju kalau aku sama Teguh? Ya itu kan dulu Sar, sekarang beda. Namun saat itu ibu Neni yang memiliki riwayat sakit jantung. Bu Neni kemudian berpura-pura kumat dengan sakit jantungnya itu ketika mendengar penolakannya Sarah. Bu, Ibu kenapa Bu? Lalu segera saat itu Bu Neni diangkatkan oleh Fahmi masuk ke dalam kamar. Bu Neni berpura-pura kambuh sakitnya. Setelah di dalam kamar Sarah menangis karena takut terjadi apa-apa dengan ibunya. Bu, ibu jangan sakit lagi dong Bu. Ibu gak akan sakit lagi kalau kamu mau menerima lamarnya Fahmi Sar. Kalau kamu menerima lamaran Fahmi, ibu pasti sembuh. Sarah pun yang tidak mau ibunya kenapa-napa, dia akhirnya menuruti mau ibunya dan dengan syarat akan memberitahu Teguh terlebih dahulu atas keputusan terpaksanya itu. Iya Bu, aku akan menerima lamaran Fahmi. Aku lakukan ini semua demi ibu. Makasih ya Sarah. Tapi dengan satu syarat Bu. Apa syaratnya? Aku akan memberitahu Teguh terlebih dahulu atas keputusan ini. Fahmi yang mendengar ucapannya Sarah pun langsung tersenyum senang karena akhirnya dia akan menikah dengan Sarah. Sore harinya, Sarah datang ke rumahnya Teguh untuk mengungkapkan hal itu atas keputusan terpaksanya. Aku
datang ke sini mau ngomong sesuatu sama kamu. Iya, mau ngomong apa, Sar? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku akan menikah, Gu. Nikah? Sama siapa? Sama atasan kamu, Fahmi. Dia melamar aku dan aku terpaksa menerima lamaran ini karena ibu aku sakit jantungnya kambuh waktu aku nolak. Aku memutuskan menerima demi ibu supaya sembuh. Teguh yang terkejut mendengar itu dan sakit hati banget kala itu. Dia merasa curiga dengan Fahmi yang tiba-tiba membaca dirinya dan sekarang dia akan melamar Sarah calonnya. Ya sudah, kalau itu memang keputusan terbaik dan bisa membuat ibu gak sakit lagi, insya Allah aku ikhlas. Dan semoga jika Tuhan masih menjodohkan kita, kelak pasti akan disatukan lagi. Ku berharap kau bahagia nantinya ya. Terima kasih sudah sempat mempertahankan dan membela perasaan demi aku. Kamu jangan merasa bersalah ya. Aku insya Allah ikhlas. Teguh mengucapkan itu semua sambil menahan rasa sakit di dadanya. Kalau begitu aku pamit pulang ya, Guh. Mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu. Setelahnya Sarah pun pamit pulang dan air mata serta sakit hatinya Teguh akhirnya tertumpahkan juga. Malam harinya, Teguh sholat malam dan mencurahkan kegelisahan itu pada Tuhannya dan memohon diberikan jalan keluar atas cobaannya itu. Singkat cerita, 1 bulan kemudian Sarah pun akhirnya menikah dengan Fahmi. Sebenarnya Sarah sedih kala itu, namun orang tuanya Sarah malah kegirangan. Namun suatu keanehan terjadi saat setiap malam Fahmi akan menjamah tubuhnya Sarah. Selalu saja dia gagal karena Fahmi selalu melihat ada sosok seram yang selalu menerornya dan membuatnya ketakutan. Akhirnya tidak jadi melakukan hubungan intim. Dia bahkan sempat stres karena itu. Malam itu Fahmi yang sudah berdua dengan Sarah, dia mencoba mendekati Sarah dan mencoba membelai tubuh Sarah. Akan tetapi sesaat kemudian dia melihat ada bayangan hitam yang melintas. Sontak dia pun terkejut melihat bayangan hitam itu, dan perlahan bayangan hitam itu berhenti di pojok lemari kamar. Sesaat kemudian bayangan hitam itu berubah menjadi sosok tinggi besar dengan gigi taring panjang dan kedua matanya merah menyala menatap ke arahnya Fahmi. Sontak dia langsung terkejut dan membelalakan kedua matanya melihat sosok itu. Teriak Fahmi. "Kamu kenapa, Mas?" Gak apa-apa. Dan saat itu Fahmi langsung terdiam, langsung beranjak untuk tidur. Namun dia terasa tidak beraturan nafasnya serta jantung berdebar dan keringat membasahi tubuhnya. Sementara Sarah saat itu tidak tahu apa-apa karena dia tidak bisa melihat apa yang dilihat oleh Fahmi. Sementara di sisi lain, Teguh masih terus diteror oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Malam itu Teguh yang hanya bisa berbaring di kamar tidurnya, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melintas masuk ke dalam kamarnya. Perlahan-lahan bayangan hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok yang menyeramkan dan dia mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Sontak Teguh yang melihat sosok itu langsung teriak kencang membuat orang tuanya menghampiri ke dalam kamarnya Teguh. "Ada apa, Guh?" Saat itu Teguh masih terlihat sangat ketakutan dengan nafas yang terasa ngos-ngosan dan jantungnya berdegup. "Aku takut, Bu." "Takut kenapa, Guh?" "Aku lihat ada sosok tinggi besar, Bu, sangat menyeramkan." Saat itu ibunya mencoba menenangkan Teguh hingga akhirnya Teguh bisa sedikit tenang dan dia mulai tidur. Beberapa hari kemudian Teguh selalu diteror sosok-sosok yang menyeramkan dan membuat dia jadi stres. Dia juga sering teriak sendiri bahkan menangis karena ketakutan melihat sosok yang menyeramkan itu selalu datang setiap malamnya.
Hingga akhirnya kedua orang tuanya Teguh juga ikut sedih dan prihatin melihat anaknya yang nasibnya seperti itu. Suatu ketika Teguh kedatangan Pak Leknya yang bernama Pak Lek Joko, dan dia kebetulan tahu tentang hal-hal gaib. Saat itu dia ingin menjenguk Teguh yang katanya lumpuh, dan dia yang merasa aneh dengan kelumpuhan yang diderita oleh Teguh. Akhirnya saat itu Pak Lek Joko mencoba untuk menerawang kondisi tubuhnya Teguh. Dan benar, saat diterawang ternyata Teguh terkena kiriman santet. Teguh ini lumpuhnya bukan karena sakit, melainkan ada orang yang mengirimkan santet padanya. Astagfirullahaladzim, terus gimana ini? Tenang saja, nanti saya akan berusaha menyembuhkan Teguh. Siapkan daun kelor ditumbuk dan dicampurkan dengan perasan jeruk nipis. Terus sisakan air bekas perasan beras, nanti dicampurkan jadi satu. Akhirnya saat itu juga ibunya Teguh langsung menyiapkan semua bahan untuk menyembuhkan Teguh. Kebetulan saat itu tepat pada malam hari. Setelah semua bahan sudah disiapkan, kemudian Pak Lek Joko membacakan doa-doa di sampingnya Teguh sembari memejamkan kedua matanya. Saat dia membacakan doa, tiba-tiba saja sesaat kemudian Teguh langsung kerasukan sosok yang bersemayam di dalam tubuhnya yang sudah membuat dirinya itu lumpuh. Dan sosok itu pun marah saat dibacakan doa-doa karena ada orang yang berusaha untuk mengusirnya. Kau tidak usah ikut campur, anak ini harus mati. Kau disuruh siapa? Bukan urusanmu, kau tidak perlu tahu. Keluar sekarang atau mau aku bakar? Saya tidak akan keluar karena saya diutus membuat anak ini menderita sampai mati. Dibayar apa kau sampai mau menurutinya? Darah kental ayam hitam dan kembang mawar. Keluar sekarang cepat! Karena sosok itu terus mengelak dan tidak mau untuk keluar, Pak Lek Joko pun terus membacakan doa-doanya sembari mengolesi bahan yang sudah disiapkan ibunya Teguh tadi pada seluruh tubuhnya Teguh, hingga membuat tubuh Teguh meronta-ronta, memberontak tidak karuan. Kedua orang tuanya pun mencoba untuk memegangi tubuhnya Teguh yang terus meronta itu. Hembusan angin kencang masuk ke dalam kamarnya membuat suasana malam itu semakin mencekam. Brak, brak, brak. Jendela dan pintu di dalam kamar itu semuanya menggebrak-gebrak karena hembusan angin itu. Teriak Teguh, dan saat itu akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Teguh akhirnya keluar juga. Dan setelahnya Teguh langsung lemas, tubuhnya terkapar. Namun akhirnya kaki Teguh langsung bisa digerakkan. Sontak semuanya senang karena Teguh tidak lumpuh lagi. Dan sosok yang ada di dalam tubuhnya Teguh itu dikembalikan oleh Pak Lek Joko kepada pengirimnya. Ambilkan air putih. Ibunya Teguh lalu mengambilkan air putih, dan saat itu Pak Lek Joko segera mendoakan air putih itu. Setelahnya Teguh langsung menenggak segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Lek Joko. Kemudian setelah Teguh menenggak segelas air putih itu, dia langsung muntah dan mengeluarkan darah hitam merah kental dari mulutnya. Karena ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya Teguh itu sudah keluar semuanya. Siapa yang sudah mengirim santet ini, Lek? Tanya ibu Teguh. Ada seseorang. Aku tidak bisa menyebutkan orangnya karena takutnya fitnah. Nanti kalian juga tahu sendiri karena kiriman santet itu sudah aku kembalikan ke orangnya. Teguh pun bersyukur karena doanya terkabul dan kini dia bisa mencari kerja lagi. Dan alhamdulillah diterima di sebuah perusahaan gede lebih besar dari milik Fahmi. Usai 6 bulan kerja, Teguh langsung menjadi orang kepercayaan bosnya dan diangkat jabatannya. Sungguh buah dari hasil kesabaran yang tidak sia-sia. Sementara di sisi lain, Fahmi selalu mendapatkan teror-teror terus. Kala itu dia bermimpi didatangi sosok seram dan sosok itu menginjak kakinya. Malam itu, Fahmi yang sedang mengerjakan tugasnya di ruangan kerja karena tugasnya harus segera diselesaikan. Tiba-tiba saja, Fahmi melihat ada sebuah bayangan hitam yang melintas kelebat dari pandangannya. Sontak dia langsung terperanjat dan merinding, apalagi tiba-tiba ada hembusan angin masuk ke dalam ruangan itu, membuat bulu kuduk merinding.
Setelahnya, karena takut, Fahmi pun memilih untuk beranjak tidur ke dalam kamarnya. Namun, dia belum bisa tidur sehingga dia terus melamun di dalam kamar. Akan tetapi, tiba-tiba saja Fahmi dikejutkan dengan sosok tinggi besar berdiri di pojok kamarnya. Sontak, Fahmi langsung ambruk pingsan saat itu juga. Hingga akhirnya Fahmi yang pingsan itu di dalam mimpinya didatangi oleh sosok menyeramkan itu. Dan sosok itu tiba-tiba saja menginjak kakinya Fahmi dengan sangat kuat. Apalagi sosok itu sangat tinggi besar menyeramkan. Sakit. Sesaat kemudian akhirnya Fahmi terbangun dari tidurnya dan kakinya terasa sakit sekali. Aduh, sakit banget kaki aku. Dan saat itu kedua kakinya Fahmi terasa tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia pun segera membangunkan Sarah yang sudah tertidur pulas. Sarah, bangun Sarah. Ada apa sih mas? Sarah, kaki aku gak bisa digerakin semua. Astagfirullahaladzim, kok bisa mas? Kenapa? Aku juga gak tahu Sar. Ya udah, besok kita ke rumah sakit ya mas. Keesokan paginya, Fahmi diantarkan oleh Sarah ke rumah sakit untuk dicek. Dan usai dicek oleh dokter, ternyata kata dokter Fahmi ditetapkan lumpuh permanen. Semenjak itu akhirnya Fahmi hanya berbaring di dalam kasur saja. Dan dia selalu mendapatkan teror-teror menyeramkan setiap malamnya. Perusahaannya juga mengalami penurunan karena Fahmi tidak mengurus akibat dia lumpuh. Dan suatu hari saat Fahmi sendirian di dalam kamarnya, dia yang kala itu hendak mengambil minuman di meja samping kasurnya. Di sana ada sebuah apel yang sudah dikupaskan oleh Sarah dan ada sebuah pisau di piring itu. Tiba-tiba saja Fahmi dikejutkan dengan kemunculan sosok seram dan membuatnya ketakutan. Teriaknya. Saat itu Fahmi salah mengambil minum. Dia malah meraih pisau di tangan dan terjatuh dari dipan. Bruk. Akhirnya Fahmi terjatuh dan saat itu pisau mengarah ke atas sehingga tertancap tepat ke jantungnya Fahmi. Dan akhirnya Fahmi saat itu juga tewas di tempat. Saat itu karena tidak mendapatkan pertolongan secepatnya. Selang beberapa jam, Sarah terkejut saat masuk ke dalam kamar karena dia melihat Fahmi yang sudah terkapar dan terlihat sebuah pisau tertancap di jantungnya, darah bercucuran. Sarah terkejut karena melihat suaminya itu telah tewas dan hari itu juga Fahmi akan segera dimakamkan. Singkat cerita, Sarah pun akhirnya menjanda dan dia mendapatkan sebagian warisan dari peninggalan Fahmi, bahkan Bu Neni juga kebagian. Tidak berselang lama, Bu Neni tiba-tiba saja sakit jantungnya kambuh dan beliau dirawat di rumah sakit bahkan sampai berhari-hari. Kala itu juga Bu Neni selalu ditampakkan oleh sosok-sosok seram. Malam hari saat berada di dalam ruangan rumah sakit, Bu Neni melihat ada sekelebat bayangan hitam yang melintas. Sontak dia langsung terperanjat melihat bayangan hitam itu. Dan kemudian sosok bayangan hitam itu sesaat berubah menjadi asap yang tebal. Setelah menjadi asap kemudian berubah menjadi sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan sekali. Sontak Bu Neni yang melihat itu langsung terkejut. Hingga akhirnya Bu Neni pun ambruk pingsan saat itu juga. Dan suatu malam saat Bu Neni sedang tidur, Bu Neni selalu bermimpi melihat Teguh terus-menerus. Setelah sadar, kini Bu Neni merasa bersalah kepada Teguh dan meminta kepada Sarah untuk mendatangkan Teguh biar jenguk ke rumah sakit. Sepertinya aku sudah sangat bersalah kepada Teguh. Makanya aku selalu bermimpi bertemu dengan Teguh terus-terusan, gumam Bu Neni. Siang itu, Sarah yang menjaga ibunya di rumah sakit sehabis mencari makan, tiba-tiba ibunya berkata kepada Sarah untuk membawa Teguh datang ke rumah sakit. Sar, kamu ke rumahnya Teguh ya Sar? Emangnya kenapa Bu? Kok ibu tiba-tiba ngomong seperti itu? Ibu merasa bersalah sama dia. Salah apa Bu? Sudah, kamu cepat suruh Teguh datang ke sini ya. Iya Bu. Sebenarnya Sarah masih bertanya-tanya sendiri karena ibunya tiba-tiba menyuruhnya untuk mendatangkan Teguh.
Akhirnya, sore harinya Sarah pergi ke rumahnya Teguh dan mengajaknya untuk ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarah? Ada apa kamu datang ke sini, Sar? Ayo, masuk, silakan duduk. Akhirnya saat itu Sarah dipersilakan masuk oleh Teguh dan dia menceritakan semuanya yang sudah terjadi juga. Aku sekarang sudah menjanda, Gu. Hah? Kok bisa, Sar? Mas Fahmi sudah meninggal dunia, Gu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Emangnya dia meninggalnya kenapa? Aku juga gak tahu. Pas aku masuk ke dalam kamar, dia sudah tewas, dadanya sudah tertajam pisau. Aku turut berduka cita ya, Sar. Saat itu Teguh merasa kalau selama ini Fahmi yang sudah mengguna-guna dia, karena dia teringat dengan Pak Lek Joko yang bilang kalau nantinya suatu saat pengirim sanad itu akan meninggal dengan sendirinya. Apalagi Teguh yang merasa ada yang aneh, merasa dijebak, akan tetapi dia tidak menceritakan kepada Sarah. Oh ya, aku datang ke sini juga bukan hanya itu. Tapi aku kesini diminta ibu aku buat ngajak kamu datang ke rumah sakit. Kamu mau ya, Gu? Emangnya siapa yang sakit, Sar? Ibu sakit jantungnya kumat lagi, Gu. Ya udah, kalau gitu kita sekarang ke sana. Akhirnya saat itu mereka segera berangkat ke rumah sakit. Singkat cerita, Teguh pun datang ke rumah sakit dan Bu Neni langsung jujur kepada Teguh yang dulu pura-pura jantungan demi Sarah bisa menurut menerima lamarannya Fahmi. Gu, Ibu mau minta maaf ya sama kamu. Minta maaf kenapa, Bu? Kalau Ibu salah, aku juga pasti sudah maafkan, Bu. Kamu gak tahu, Gu. Sebenarnya dulu Ibu pura-pura jantungan supaya Sarah mau menerima lamarnya Fahmi. Karena dulu Fahmi sempat mengiming-imingi Ibu harta kekayaan dan Ibu tergiur. Ibu berpikir supaya nantinya Sarah hidup bahagia dengannya karena sudah berkecukupan materi. Apa, Bu? Jadi selama ini Ibu bohongin aku? Kenapa Ibu tega, Bu? Aku melakukan ini semua demi Ibu. Tapi ternyata ada rahasia di balik ini semua. Padahal Ibu tahu kan, aku sama Teguh itu saling cinta, Bu. Iya, Sarah, Ibu minta maaf ya sama kamu. Ibu sudah membuat kamu jadi tidak bahagia. Aku kecewa sama Ibu. Tolong maafin Ibu ya, Sarah. Sar, sudah, Sar. Kamu tenang, jangan marah-marah gitu, kasihan Ibu. Ikhlaskan, Sarah. Lagian semuanya sudah berlalu dan ibu kamu sudah mengakui kesalahannya. Sarah terkejut tahu itu dan marah, namun untungnya berhasil diredakan oleh Teguh dan Teguh juga sudah memaafkan Bu Neni. Kini Bu Neni meminta Teguh untuk menikahi Sarah. Gu, kamu mau ya menikah dengan Sarah? Ibu akan merestui kalian. Iya, Bu. Aku juga sebenarnya masih sangat cinta sama Sarah, Bu. Beneran, Gu. Aku juga masih cinta sama kamu. Dan akhirnya tak berselang lama, Sarah pun nikah dengan Teguh. Acara pernikahan mereka digelar dengan mewah dan megah, sesuai pernikahan impiannya Sarah sejak dulu. Karena Teguh yang sudah bekerja dan memiliki uang banyak, dia bisa mewujudkan semua impiannya Sarah. Kala itu Sarah yang belum pernah sekali dijamah oleh Fahmi dulu, sehingga sekarang setelah menikah, Teguhlah yang hanya bisa memilikinya dan menjamahnya. Mas, sebenarnya selama ini aku menikah dengan Fahmi, aku belum pernah melakukan hubungan. Loh, emangnya kenapa? Serius kamu? Nggak tahu, Mas. Aku juga heran. Kalau dia akan menjamah tubuhku itu, tiba-tiba dia seperti ketakutan.
sehingga akhirnya nggak jadi. Syukurlah kalau begitu, karena mungkin memang kita sudah ditakdirkan untuk bersama dan Tuhan menjaga kamu. Iya mas, aku sangat bahagia sekali akhirnya bisa menikah sama kamu. Hingga akhirnya mereka kini hidup bahagia bersama. Dan tak lama dari pernikahan mereka, beberapa bulan kemudian Sarah hamil. Dan mereka dikaruniai anak yang cantik dan ganteng kembar. Sungguh bila mana sudah menjadi jodohnya, Allah pasti akan menjaganya untuk yang terbaik baginya. Tamat. Terima kasih, itulah ceritanya teman-teman. Ya Allah, gimana ya? Baru kali ini saya sangat-sangat terharu dengan cerita seperti ini. Memang ya, takdir Tuhan itu, skenario Tuhan itu memang paling terbaik lah. Asalkan kita harus selalu berusaha dan tidak pernah putus asa. Apalagi berprasangka buruk kepada Sang Pencipta ya. Jadi itu nggak baik. Jadi gimana nih menurut kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir? Apakah ada pesan-pesan yang bisa kalian ambil? Kalau menurut saya sih ada banyak ya. Namun yang akan saya katakan di sini itu ya, intinya apapun yang terjadi pada kalian semua, entah itu hal buruk, hal yang bikin kalian hampir putus asa, bahkan dikit lagi mau putus asa gitu, percayalah pertolongan Tuhan itu nyata. Selagi kita mau untuk berusaha dan berpikir positif tentang Sang Pencipta, bakal ada hal-hal baik yang akan menjemput kita setelah kita mengalami semua kegagalan, keruntuhan, kesedihan, apapun itu. Yang penting kita intinya harus selalu bersyukur aja gitu ya. Oke deh, buat kalian nih yang suka dengan ceritanya, jangan lupa dong untuk klik like-nya ya. Dan juga yang belum subscribe nih, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan juga komentar-komentar di bawah ya, komen-komen buat kritik dan sarannya agar saya di sini bisa memperbaiki diri untuk membawakan cerita untuk kalian semua ya. Mungkin itu aja, kita akan kembali lagi, kita akan bertemu lagi di lain cerita dan lain hari. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.